ketika mereka diminta untuk makan ulat sagu gitu ya. Walaupun mungkin mereka nggak suka, tetapi mereka berusaha untuk mencoba. Jadi karakter untuk bahwa jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita Ari yang menemani Anda dalam program wawancara khusus kali ini. Di tengah derasnya arus gawai dan juga tontonan digital yang sudah bertebaran di sejumlah media sosial, membaca buku tetap menjadi jendela penting untuk anak-anak kita mengenal dunia dan juga nilai kehidupan. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kak Enda Kaban, seorang penulis buku cerita anak berjudul Petualangan Meru dan Noel. Ini bukunya ya. Dan buku ini terbitan dari PT Alex Media Komputindo. Buku ini menceritakan tentang kisah petualangan yang bukan hanya seru aja, tapi juga mengenalkan tentang keberagaman budaya Papua kepada pembaca cilik di Indonesia. Kita kenalan dulu ya. Halo Kak Enda. Kak, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kak Enda, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Kak Enda ini datang langsung dari Papua loh. Terbang. Terima kasih sudah hadir di studio kami dan mengenalkan buku yang saya udah baca. Benar-benar menyenangkan sekali sih Kak bacanya ya. Terima kasih. Baik, Kak Enda gini, buku Petualangan Meru dan Noel ini ya mengajak anak-anak Indonesia untuk menjelajah pesisir selatan Papua, gitu ya, dari cerita-cerita ini ya, dengan cara ringan dan menyenangkan. Kak Enda tuh pinter banget menuliskannya, maksudnya menceritainnya tuh, wah kayaknya ini baca sekali anak-anak bisa imajinasinya langsung kena gitu lah, dapet gitu ya. Nah, cuman apa sih Mbak bisa menuliskan buku sebagus ini, bisa menceritakan tentang Papua pesisir gitu ya, dengan bahasa yang sangat mudah dipahami gitu loh. Latar belakangnya tuh apa sih? Kenapa kok buku ini terbit? Mbak harus terbitin buku ini tuh kenapa? Harus banget. Jadi tuh awalnya saya membuat buku ini yang pertama, Petualangan Meru di ya? Tanah Papua. Nah, kalau ini bercerita tentang Papua pegunungan. Nah, itu adalah suku Amume. Lalu kemudian saya membuat lanjutannya dengan Petualangan Meru dan Noel, menemukan harta karun di pesisir selatan Papua. Ini adalah suku Kamoro yang tinggal di pesisir pantai. Nah, kedua buku ini memiliki latar cerita background yang berbeda. Yang ini pegunungan, yang ini pantai. Jadi atas dan bawah gitu ya. Nah, buku ini tuh, kedua buku ini bercerita dan membuka wawasan sebenarnya terhadap untuk anak-anak Indonesia mengenai indahnya budaya Papua. Keragaman budaya yang ada di Papua itu sangat luar biasa, banyak sekali gitu. Nah, saya ingin, itu latar belakangnya, saya ingin mengajak anak-anak untuk memiliki wawasan yang sama terhadap Papua itu gitu. Karena menurut saya cerita tentang Papua dari sisi anak-anak masih kurang banyak ya Mbak ya. Nah, saya pengen Papua itu bisa lebih dieksplor, lebih dibagikan dan diceritakan dengan bahasa yang ringan sehingga anak-anak tertarik untuk membaca. Begitu Mbak. Baik, jadi ini memang cocok banget ya untuk para guru, orang tua, influencer yang mau mengenalkan Papua, terutama ke khalayak baik dan masyarakat Indonesia. Gitu ya. Sebenarnya buku ini udah launching belum sih Kak? Oh iya, sudah launching ya? Waktu itu. Baik. Di mana launchingnya? Launchingnya di Papua kah? Bukan saya. Launchingnya tuh di Ubud Writers kebetulan. Oh gitu. Acara apa itu? Di Ubud Writers and Readers Festival. Jadi ada festival untuk para pencinta literasi dan sastra yang memang biasa dilakukan di Ubud di Bali, acara tahunan. Kami launching di sana tanggal 30 Oktober yang lalu gitu. Nah, kemudian selain itu juga saya diminta untuk storytelling ke anak-anak yang ada di Bali. Kemudian membahas mengenai mengakar di Papua dari sudut saya adalah pendatang tapi 20 tahun tinggal di Papua. Wow, masuk kali. Udah gitu. Darah Papuanya udah kayaknya udah mulai merasuk ya. Iya, sudah merasuk jiwa dan raga. Makanya buku-buku yang saya tulis tuh latar belakangnya Papua semua gitu. Karena saya tuh pengen gimana sih menceritakan Papua dari sisi yang positif, dari sisi yang mungkin belum banyak orang yang menceritakan ini gitu loh. Kak, jadinya
supaya orang juga terbuka kan bahwa oh iya ternyata Papua itu indah ya, ternyata Papua itu banyak yang bisa kita ketahui gitu. Banyak hal-hal yang menarik yang iya, kita bisa pelajari di sana gitu ya Kak ya. Baik, kemudian gini Kak, ini kan buku sudah launching ya, dan untuk anak-anak terutama gitu ya. Tapi sebenarnya orang dewasa pun juga ini bagus banget loh, sungguh ini bagus banget ya. Kita nggak usah datang ke sana aja, belum ke sana pun juga udah kebayang nih indahnya di sana ya Kak ya. Nah, kemudian gini, dalam cerita ini anak-anak tuh kan diperkenalkan ya Kak ya pada kehidupan suku Kamoro ya. Nah, mulai dari pakaiannya, kemudian sagu makanan mereka gitu kan, hingga alat musik tifa. Nah, orang-orang kan banyak juga yang belum tahu apa sih itu tifa gitu kan. Kemudian pakaian adatnya ya mungkin sekilas saja tahu, tapi kan nggak tahu juga itu dibuatnya dari apa gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih Kak pengenalan tentang budaya lokal Papua khususnya di Papua ini, pesisir ini jadi elemen penting dalam buku cerita anak ini. Kenapa Kakak ambil pesisirnya Papua ini? Kenapa saya mengambil pesisir suku Kamoro ya, di pesisir selatan ini? Apa yang menarik dari suku Kamoro itu? Suku Kamoro itu menarik sekali. Mereka ukirannya terkenal loh Kak. Oh baik. Ukiran Papua yang terkenal itu dari suku Kamoro. Kemudian tifa ya. Ini saya menulis di sini dan banyak yang ternyata juga belum tahu nih setelah ini. Tifa itu di terakhir ya kayak halaman ketiga ya. Nah, tifa itu di atasnya tuh ada yang namanya getah damar. Nah, jumlah dari getah damar itu mempengaruhi tinggi rendahnya suara tifa. Oh gitu. Dan itu ternyata banyak juga mungkin yang belum tahu teori itu gitu ini loh. Ya, Kak, ya? Iya, ketika membuat tifa ini dari bahannya dari pohon apa, kemudian lapisannya itu dari kulit apa, itu kan dari kulit biawak ya atasnya. Terus kemudian ada tetesan getah damar. Jumlahnya itu pengaruh untuk tinggi dan rendahnya suara tifa gitu. Nah, untungnya saya dibantu oleh yayasan yang ada di Timika yang memang mereka sudah membersamai suku Kamoro ini udah puluhan tahun, sehingga saya mendapat literaturnya itu ya valid lah, bisa dikatakan valid gitu. Jadi saya membuat buku dengan bahasa sederhana, tetapi bacaan saya tuh sebenarnya bacanya berat karena saya literaturnya itu literatur seorang profesor gitu. Tapi saya membahasakan itu dengan anak saya. Ya kan sudut pandang anak-anak ya. Jadi kalau dia cerita itu kayak gimana gitu. Nah, itu yang saya ceritakan dengan bahasa yang sederhana supaya mereka paham tapi nggak susah-susah gitu loh. Gitu. Baik. Jadi pemilihan suku Kamoro ini karena ya sebenarnya ada hal-hal yang udah banyak orang tahu kayak ukirannya. Tapi kan mereka nggak tahu itu ternyata buatan tangan terbaik para warga suku Kamoro. Betul gitu ya Kak sekali. Ya. Ini keren banget. Jadi kan memang kadang-kadang kayak hasil karyanya itu udah terkenal, tapi pembuatnya, penciptanya nggak dapat apa-apa. Nah, nggak dapat jadi Kak Enda ini mengulik secara khusus tentang suku Kamoro. Itu alasan terutamanya Kak ya. Oke, gitu. Baik. Tapi ini keren banget sih Kak. Jadi kita juga jadi tahu ya. Ternyata nggak sembarangan kalau bikin tifa itu, ya kan? Kayunya harus khusus, di atasnya tutup dengan kulit biawak tadi, kemudian dikasih tetesan getah damar, yang juga getah damar itu juga nggak sembarangan harus netes gitu ya Kak. Tapi tetes-tetes sih. Jadi itu benar-benar dipikirin sampai sedetail mungkin, itu keren banget sih ya Kak ya. Baik, Kak gini, kemudian gini, tokoh Meru dan Noel, itu kan adalah anak-anak Kak Enda sendiri ya. Mereka tuh digambarkan sangat dekat dengan alam dan juga belajar langsung dari masyarakat setempat gitu ya. Nah, sebenarnya tuh nilai atau pesan apa sih yang paling ingin atau paling pengen Kak Enda tanamkan untuk anak-anak ya melalui karakter Meru dan Noel ini? Saya itu ingin sekali anak-anak ini bisa memiliki toleransi berbudaya. Jadi toleransi berbudaya yang saya nggak tahu ya kalau untuk yang lain, tetapi saya melihat agak kurang untuk saat ini gitu, toleransi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan budaya, kemudian ya itu karakter-karakter di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi sebagai contoh nih, ketika mereka diminta untuk makan ulat sagu gitu ya,
walaupun mungkin mereka nggak suka, tetapi mereka berusaha untuk mencoba. Jadi karakter untuk bahwa jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Kemudian karakter untuk mau bertoleransi dengan budaya yang berbeda, bahwa budaya aku tidak seperti ini, tetapi nggak apa-apa, aku mau belajar budaya baru supaya pandangan kita dan pengetahuan kita tuh bisa lebih banyak. Ketika kita lebih banyak kan kita bisa lebih menghargai perbedaan gitu ya. Terus bagaimana kita bisa menghormati budaya yang mungkin tidak satu value dengan kita, seperti itu. Nah, karakter-karakter anak seperti ini yang saya ingin saya ingin sebarkan kepada anak-anak lain, begitu. Keren juga ya. Meru dan Noel ini sebenarnya anak-anak yang sangat beruntung karena dia diajarkan oleh mamanya survive di tempat yang tidak biasa. Ya, benar. Ya kan, iya. Untung mamanya juga tangguh ya. Kemudian menuliskan dalam buku ini. Jadi semuanya wajib beli ya, wajib baca dan beli. Ini ada e-booknya kan ya Kak ya? Ada, oke, nanti bisa dicari langsung di Alex Media Komputindo, terbitan Alex Media Komputindo, tapi sudah bisa dibeli di Gramedia Online atau di toko buku Gramedia terdekat di lokasi Anda. Pasti udah ada dong ya, gitu ya Kak ya. Betul. Atau mau pesan langsung sama Kak Enda juga bisa. Boleh, langsung dapat tanda tangan. Langsung dapat, itu bonusnya tanda tangan. Baik Kak, gini loh, saya tuh udah dari depan sampai akhir, saya udah bolak-balik. Ilustrasinya keren, narasinya komunikatif sekali gitu ya untuk para pembaca usia anak. Sekarang mau tanya nih, proses kreatifnya kakak yang sedemikian hebat ini untuk menyusun cerita ini supaya tetap edukatif ya, dan nggak terasa menggurui atau membosankan buat anak-anak. Karena anak kalau merasa kayak di guru itu kan kayak males, bosen gitu kan. Itu gimana sih Kak prosesnya? Prosesnya, iya. Jadi sebenarnya memang susah-susah gampang sih ya. Ketika kita sudah saya nggak ngomong tua, tetapi sudah berumur, sudah senior. Ketika sudah senior bercerita dengan point of view anak-anak gitu ya. Nah, tapi aku suka berimajinasi. Aku membayangkan ketika aku dalam posisi anak usia sekian, usia 8, 10 tahun gitu ya, di tempat yang baru, kira-kira apa yang akan aku lakukan gitu ya. Terus kemudian dengan pengetahuan yang minim, seolah-olah anak-anak ini lebih banyak bertanya ke mamah dan teman-temannya mamah gitu. Terus kemudian itu yang aku berusaha membayangkan dalam setiap tulisan, aku berusaha membayangkan aku adalah posisi Meru dan aku adalah posisi Noel gitu. Jadi seperti menjadi itu. Mereka jadi gitu ya, Kak? Menjadi mereka. Dan karena kan daily basis aku bersama mereka, jadi cara bahasanya juga sudah cukup paham gitu kan. Kebiasaannya segala ya Kak. Gitu. Nah, terus kemudian yang saya sangat yang saya suka itu adalah ketika proses ilustrasi, membuat ilustrasi kan, kerjasama dengan Mas Ruhi gitu. Mas Ruhi memang belum pernah ke Papua, tetapi untungnya saya punya beberapa referensi foto yang Mas, saya pengennya seperti ini. Jadi saya kasih foto hutan bakau tuh pengennya kayak gini gitu ya. Tapi gambarannya jadi jelas ya. Jadi Mas Ruhi punya maunya seperti ini. Ukiran tuh maunya kayak gini Mas gitu. Cuman mungkin ya modifnya adalah sesuai dengan cerita. Saya bilang tambahinnya adalah ini gitu. Jadi behind the scene dari buku ini tuh prosesnya cukup menyenangkan gitu maksud saya. Ditambah dengan Mbak Dewa ya, mengeditnya juga maksud saya keren. Emang dia tuh udah yang yang paling keren lah ya, editor keren. Udah juaranya juara. Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada di sini, di situ. Jadi saya beruntung banget karena dibersamai oleh Mbak Dewa sama Mas Ruhi gitu ya. Jadi prosesnya itu juga membuat saya ya seneng gitu, nggak membosankan gitu, membuat saya terus berpikir menjadi kreatif gitu, seperti itu. Keren ya Kak. Jadi memang karena dukungan banyak orang, kemudian juga Meru dan Noel juga sangat mendukung. Dia juga pasti mau kan, kemudian pasti buat tesnya ke mereka dong ya. Ini proof ininya untuk cover. Saya nanya ke mereka karena Mas Ruhi kan memberikan beberapa alternatif sama tulisan gitu ya. Saya tanya, abang sama adik sukanya yang mana gitu, 1, 2, kan ada beberapa pilihan. Terus nanti mereka memang berbeda pendapat. Terus dari dua pilihan mereka maunya yang mana gitu. Jadi tetap aja mereka adalah final decision dari dari cover. Iya, yang paling utama. Karena kan mereka
juga melihat ya kita lihatnya itu untuk usia mereka gitu ya Mbak ya, didikannya gitu kan. Iya, dan karena usia mereka, jadi saya pengen tahu kalau mereka aja suka, mungkin teman-temannya akan suka gitu kan. Pilihan gue nih gitu. Iya. Terus untuk beberapa ilustrasi juga saya bilang, gimana, seneng nggak dengan ilustrasinya, bagus nggak? Saya nanya. Mereka gimana? Mereka suka, bagus mama. Jadi memang ya ada yang favorit masing-masing gitu ya. Adik suka yang ini, abang suka yang ini, ya nggak apa-apa karena memang beda-beda. Tapi mereka suka dengan ilustrasinya gitu. Keren banget ya. Jadi Mbak Enda tuh juga ngajarin di rumah, membiasakan diri di rumah untuk anak-anak tuh memberikan pendapat meskipun berbeda, tapi tetap ditampung semua. Itu keren banget sih. Iya. Baik, Mbak, gini, di era digital seperti saat ini ya, minat baca anak tuh makin menurun gitu ya. Terus pasti jadi tantangan tersendiri buat orang tua, buat orang-orang senior kayak kita. Belum tua sih ya. Belum, masih muda. Oke. Kemudian gini, harapannya Kak Enda sendiri terhadap kehadiran buku ini, ya, Petualangan Meru dan novelnya Meru yang pertama juga, untuk dunia literasi anak Indonesia itu apa, Mbak? Untuk dunia literasi anak Indonesia, saya sih sangat berharap bahwa buku ini bisa mensupport minat baca anak-anak ya, minat baca anak-anak, terus kemudian ya pengamat literasi, guru-guru juga gitu ya, untuk meningkatkan minat baca anak-anak karena selain dari sisi edukatif ya, dia banyak memberikan banyak informasi budaya, banyak informasi tentang Papua, bahasanya juga cukup ringan kok. Maksud saya tuh sebenarnya, atau gini, karena dia menggunakan ilustrasi ya, minimal berimajinasi lah, berimajinasi lah dari gambar-gambarnya gitu. Kalau misalnya kamu tidak mau membaca, ya sudahlah, dari gambar ini kira-kira apa yang ingin diceritakan, itu juga bagian dari literasi kan ya. Apa yang ingin kamu ceritakan dari gambar ini gitu. Gurunya bisa mengencourage anak-anaknya dengan, ya kalau ini terlalu banyak silahkan bercerita dari satu buah gambar gitu. Itu sudah bisa diulas. Sudah bisa diulas. Sudah bisa jadi cerita pula ya. Sudah bisa cerita. Oh, ngomong-ngomong soal cerita nih, ada yang bagus nih waktu saya di Ubud. Waktu saya storytelling dengan anak-anak. Saya udah baca buku buku gitu kan, mereka tertarik karena Papua adalah sesuatu yang baru buat mereka. Lalu terus kemudian saya meminta mereka journaling, menulis cerita pribadi aja mereka gitu kan, 1 lembar. Terus kemudian saya baca dan mereka sangat senang. Jadi mereka tuh pengen semua karya mereka saya bacain gitu kan. Karena buku saya, cerita saya gitu. Mereka senang banget gitu. Nah, dari situ saya belajar bahwa sebenarnya, dan mereka otentik sekali ya cara bercerita kan dari sisi mereka. Contohnya itu yang saya dimarahin papa karena nangis mencari mama gitu. Saya berbohong karena saya mencuri apa gitu. Maksudnya terus kemudian saya di sawah lalu kehujanan. Itu maksud saya sebenarnya itu cerita sederhana tetapi bisa diceritakan gitu. Itu kan bagian dari literasi ya. Jadi bagaimana guru atau orang tua atau pengamat literasi itu bisa membuat membuat sesuatu yang kreatif sehingga anak-anak tuh nggak bosen. Intinya seperti itu sih menurut saya. Ya kan, suruh aja mereka menulis cerita lalu dibacakan, mereka pasti seneng. Iya, karena merasa dihargai karya mereka. Karena mereka merasa dihargai karyanya gitu kan. Jadi mereka minta semua dibacain gitu. Seru banget ya. Seru banget. Aku yang tadinya malu-malu gitu ya. Terus akhirnya mau, punya aku juga mau. Jadi ya udah akhirnya aku membaca cerita mereka juga gitu kan. Dan mereka seneng gitu, dan menulis itu kan bagian dari literasi juga kan gitu. Jadi mereka menulis, saya membacakan. Itu kan bagus. Dia teman-temannya mendengar juga, oh ceritanya si Anu begini, ceritanya si Anu begitu. Begitu. Maksudnya ya itu. Jadi selain buku, balik ke buku saya lagi ya. Kenapa ilustrasi ya, berimajinasi lah anak-anak. Ajaklah mereka bercerita. Ini kira-kira lagi ngapain? Coba kamu ceritakan gitu kan. Mungkin halaman depannya aja udah menarik. Ini coba bawa apa aja menurut imajinasi kalian gitu ya. Jadi semua tuh bisa diminta mereka untuk berliterasi gitu. Seperti itu. Jadi memang harapan Kak Enda kalau boleh saya simpulkan adalah menghadirkan cerita tentang Papua melalui bahasa anak-anak. Betul gitu ya, sekali, Kak, ya? Betul sekali. Baik Kak Enda, terima kasih banget. Tapi terakhir saya mau dong Kak Enda tuh pesan untuk para orang tua dan anak-anak di rumah terkait dengan suku Kamoro, Papua dan tanah Papua
menurut Kak Endah? Silakan Kak. Saya tinggal di Papua tuh udah 20 tahun something. Bahwa Papua itu tidak menyeramkan itu. Jadi makanya kenapa saya membuat buku ini juga karena saya ingin bercerita Papua itu dari sisi yang lain, dari sisi yang mungkin jarang dilihat oleh banyak orang, jarang diceritakan oleh banyak orang gitu, bahwa Papua itu indah, Papua itu punya banyak sekali suku, budaya, adat yang perlu kita ketahui. Dan tanpa harus jauh-jauh ke Papua, Bapak Ibu sudah bisa melihat atau membaca ya, atau ya minimal mengetahui lah bahwa Papua itu seperti apa sih gambarannya gitu. Kampung apa aja yang ada di pesisir selatan Papua tuh kampung apa aja. Orang Kamoro itu bagaimana. Itu tuh bisa kita lihat dari buku ini gitu. Dan ya Papua itu indah. Bacalah bukunya. Baik, terima kasih Kak Endah untuk semua ceritanya dan yang sangat menginspirasi hari ini ya. Terima kasih. Kemudian melalui petualangan Meru dan Noel ini, kita itu diingatkan bahwa membaca bukan hanya soal ceritanya aja, tapi juga tentang mengenal budaya, kemudian menghargai perbedaan yang tadi Kak Endah sudah ceritakan, dan mencintai Indonesia sejak dini. Itu yang paling penting ya. Dan semoga buku ini menjadi teman bertualang yang menyenangkan untuk anak-anak Indonesia, khususnya di seluruh Nusantara ya Kak ya. Nah, untuk Bapak Ibu semua, para guru, ini sebenarnya untuk buku ini itu cocok banget, relevan sekali dengan isu keberagaman yang inklusivitas ya. Cocok untuk orang tua, guru, kemudian pemerhati literasi anak ya, kemudian para pendongeng dan sebagai influencer terutama ya, jangan lupa loh, ini menceritakan tentang Papua loh, tanah Indonesia sendiri. Kemudian di buku ini tuh menghadirkan Papua dari sudut pandangnya anak-anak melalui kacamata dua putranya Kak Endah sendiri ya. Saya Jonita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Ulang ya. Saya Jonita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa dalam wawancara khusus lainnya. Dah.